Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semua dan juga dosen yang saya hormati. Semoga kita semua berada dalam keadaan sehat dan jangan lupa untuk bahagia. Di sini kami dari kelompok 5 terdiri dari saya sendiri, Revina Fati Dikro dengan NIM 10324021 dengan rekan saya Nagita Safitri dengan NIM 10324018. Di sini kami akan mempresentasikan mengenai fikih itikaf. Itikaf telah dicontohkan oleh Rasulullah SAW dan merupakan salah satu ibadah sunnah yang sangat dianjurkan, terutama di bulan Ramadan. Sebagaimana diriwayatkan bahwa Nabi SAW rutin melakukan iktikaf pada 10 malam terakhir bulan Ramadan hingga wafatnya. Nah, untuk mengetahui jawaban lebih lanjut mengenai fikih i'tikaf, maka marilah kita perhatikan dengan baik dan seksama presentasi kita pada hari ini. Baik, untuk yang pertama, di sini saya akan menjelaskan mengenai pengertian atau definisi i'tikaf. Secara umum, i'tikaf didefinisikan sebagai aktivitas berdiam diri di masjid dengan tujuan mendekatkan diri kepada Allah melalui ibadah-ibadah tertentu, seperti sholat, membaca Al-Quran, berdoa, dan juga berzikir. Sedangkan makna i'tikaf secara bahasa berasal dari kata akafa yakufu akfan yang berarti pencegahan. Lalu ditambahkan alif pada fa fiilnya dan ta pada ain fiilnya menjadi itakafa yaktakifu i'tikaf yang berarti mengasingkan atau tetap tinggal. Selain itu, ada beberapa definisi i'tikaf menurut para ulama. Yang pertama dari fuqaha madhab, salah satunya yaitu fuqaha madhab Maliki, yaitu Ibnul Hajib mengatakan i'tikaf yaitu kerutinitasan seorang muslim yang telah dewasa untuk menetap dalam masjid dengan maksud beribadah dan dibarengi dengan syaum atau puasa secara total untuk menghindari melakukan persetubuhan atau bermesraan sehari atau lebih serta dengan niat i'tikaf. Yang kedua, pendapat Ibnu Arafah, i'tikaf yaitu menetap dalam masjid umum untuk bertakarub atau mendekatkan diri kepada Allah dalam jumlah terbatas dengan bersyaum yang diniati dengan dilakukan secara berkesinambungan minimal sehari semalam serta tidak boleh keluar kecuali untuk sholat Jumat atau keperluan tertentu yang dilarang untuk dilakukan dalam masjid seperti buang air kecil atau besar. Dan untuk yang ketiga itu pendapat dari madhab Syafi'i mendefinisikan i'tikaf yaitu menetapnya seorang dalam masjid dengan disertai niat khusus. Nah, dari semua pengertian atau definisi yang telah dinyatakan oleh para ulama memiliki kesamaan makna dalam i'tikaf yaitu berdiam diri, menetap dalam masjid, dan niat i'tikaf. Adapun perbedaannya pada rukun-rukun dan syarat dalam beriktikaf saja. Adapun i'tikaf dihukumi sunnah sebagai ibadah yang paling utama untuk bertakarub kepada Allah sebagai syariat umat muslim. Selanjutnya, untuk yang kedua ada dasar hukum i'tikaf. Dasar hukum i'tikaf itu disyariatkan berdasarkan Al-Quran, As-Sunnah, dan ijma ulama. Dalam Al-Quran, surat Al-Baqarah ayat 187 dan Al-Baqarah ayat 125. Dari kedua ayat di atas dapat diketahui bahwa i'tikaf dilakukan di masjid sebagai pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, hukum i'tikaf sendiri itu ada 3 jenis, yaitu untuk yang pertama ada i'tikaf wajib, yaitu i'tikaf yang dinadarkan. Seperti dalam hadis HR Bukhari dan Muslim serta Ad-Darqutni bahwa, wahai Rasulullah, aku telah bernadar untuk melaksanakan i'tikaf di Masjid Al-Haram selama semalam. Dan beliau bersabda, penuhilah nadarmu. Nah, untuk yang kedua itu i'tikaf sunnah muakkad, yaitu i'tikaf yang dilakukan pada 10 hari terakhir dalam bulan Ramadan.
Yang ketiga ada itikaf mustahab, yaitu itikaf yang dilakukan di sembarang waktu selain 10 hari terakhir di bulan Ramadan dan bukan itikaf yang dinadarkan. Berikutnya, untuk yang ketiga ada waktu dan tempat iktikaf. Untuk waktu iktikaf itu lebih utama 10 hari di bulan puasa. Adapun dalil sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar, Anas, dan Aisyah RA bahwa Nabi SAW melakukan iktikaf pada 10 hari terakhir bulan Ramadan semenjak tiba di Madinah sampai beliau wakaf. Kemudian istri-istri Rasulullah melakukan i'tikaf semeninggalnya beliau. Akan tetapi, sebagian ulama berpendapat adanya batas minimal waktu i'tikaf. Namun, ada pula ulama yang tidak membatasinya. Yang penting, orang yang melakukan i'tikaf yaitu orang yang menetap di dalam masjid dengan dibarengi niat i'tikaf. Dan juga yang masyhur di kalangan madhab Maliki, batas minimal i'tikaf adalah 10 hari. Tapi yang diakui dalam madhab ini juga boleh sehari semalam. Untuk tempat i'tikaf itu lebih diutamakan di masjid. Para ulama sepakat bahwa i'tikaf baru syah kalau dilakukan di dalam masjid. Ada sedikit perbedaan tentang masjid yang mana. Sebagian ulama mengatakan bahwa i'tikaf hanya di 3 masjid, yaitu Masjid Al-Haram, Masjid Nabawi, dan Masjid Al-Aqsa. Pendapat ini berdasarkan hadis yang diriwayatkan Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah. Rasulullah SAW bersabda, tidak dikuatkan untuk melakukan perjalanan kecuali ke 3 masjid, Masjid Al-Haram, Masjid Al-Aqsa, dan masjidku ini. Namun demikian, jumhur ulama berpendapat bahwa i'tikaf boleh dilakukan di masjid mana saja yang digunakan sebagai tempat sholat berjamaah. Alasan mereka adalah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Al-Baqarah ayat 187. Lebih jelasnya, para ulama sepakat bahwa i'tikaf harus di masjid. Dengan demikian, orang yang i'tikaf tidak meninggalkan sholat berjamaah. Begitupun dari segi keutamaan, tentu masjid yang 3 lebih utama dari masjid-masjid yang lainnya. Nah, itu dia mengenai penjelasan dari pengertian, hukum, waktu, dan tempat i'tikaf. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya yaitu Nagita Safitri. Untuk waktunya dipersilahkan. Syarat sah i'tikaf dan etika i'tikaf. Syarat sah i'tikaf berdasarkan rukun i'tikaf menjadi syarat sah mu'takif dapat disebutkan bahwa syarat sah utama ibadah i'tikaf yaitu Islam, berakal, tempat i'tikaf, niat beriktikaf, tempat i'tikaf, suci dari hadas kecil maupun besar. Yang kedua ada etika dan adab yang harus diperhatikan selama i'tikaf. Yang pertama, sangat disenangi bagi seorang mu'takif, orang yang i'tikaf. Yang kedua, memperbanyak zikir kepada Allah Ta'ala. Yang ketiga, seorang mu'takif hendak menjauhkan diri dari hal-hal yang tidak bermanfaat baginya, baik berupa perkataan maupun perbuatan. Yang keempat, tidak banyak bicara yang tidak bermanfaat, karena seorang yang banyak bicara akan lebih banyak salahnya. Yang kelima, seorang mu'takif hendaknya menjauhi segala bentuk jidal, perdebatan, dan perselisihan. Yang keenam, seorang mu'takif hendaknya mau mengeluarkan tangannya guna membantu para mu'takif yang lain. Yang ketujuh, senantiasa bersikap tenang, menjaga akhlak yang baik, dan tidak membuat keributan atau mengganggu para mu'takif yang lain dengan suara yang keras yang bisa mengganggu tidur mereka atau kehusyukan ketika sholat. Yang terakhir, seorang mu'takif hendaknya tidak menjadikan i'tikaf dia sebagai tempat untuk berkumpul-kumpul dan bergadang bersama sebagian teman-temannya atau bersama orang yang mengunjunginya. Kemudian, mengobrol dalam waktu yang cukup lama. Ini semua tidak selayaknya dilakukan karena menyelisihi hikmah yang dengannya i'tikaf ini disyariatkan.
Yang terakhir ada hikmah iktikaf. Hikmah iktikaf pada dasarnya tidak ada hadis yang membicarakan keutamaan iktikaf secara eksplisit. Yang ada perintah Nabi SAW kepada sahabat beliau, yaitu diceritakan di dalam hadis Abu Sa'id Al-Khudri dan yang lainnya. Namun ada sejumlah hikmah di balik ibadah iktikaf. Yang pertama, seorang muslim dapat melakukan ibadah dengan lebih fokus. Yang kedua, menguatkan iman. Yang ketiga, bertinggal di tempat yang paling dicintai Allah. Yang keempat, dapat diberikan kepada Allah dengan seluruh yang dialami oleh orang yang beriktikaf, bahwa waktu dia selama iktikaf dia persembahkan untuk Allah. Yang kelima, mendidik jiwa untuk mencintai ibadah. Yang keenam, menyempurnakan ibadah di bulan Ramadan, karena seseorang mukmin telah terpisah dengan makan dan minum, tinggal menyempurnakan berpisah dengan makhluk dan hal-hal mubah lainnya untuk makin dekat kepada Allah. Yang terakhir ada agar dapat bertemu dengan Lailatul Qadar. Nah, itu dia penjelasan dari kelompok 5 mengenai i'tikaf. Selanjutnya adalah sesi diskusi. Jika ada yang ingin ditanyakan, boleh ditanyakan melalui WhatsApp group. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada salah kata dalam penjelasan presentasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.